Oke teman-teman, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadan Azwadi Haidar, NIM 157. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai mata kuliah psikologi komunitas subtema pergerakan perempuan dalam dunia kerja. Untuk materi yang pertama, yaitu awal pergerakan perempuan pada masa kolonial. Perempuan mulai menuntut akses pendidikan dan pekerjaan yang lebih besar. Kemudian R.A. Kartini memperjuangkan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang setara, membuka jalan bagi partisipasi perempuan dalam dunia kerja, dan bersama Dewi Sartika mendirikan sekolah untuk memberdayakan perempuan. Kemudian peran perempuan pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, perempuan berperan aktif dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Fatmawati mendorong perempuan untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa, dan meskipun masih terbatas, perempuan mulai masuk dalam pemerintahan dan kebijakan publik. Kemudian berikut dokumentasi pergerakan perempuan yang dipimpin dan dikoordinir oleh R.A. Kartini yang dilakukan pada tanggal 22 sampai 25 Desember di Yogyakarta. Kemudian dilanjut dengan gerakan buruh perempuan tahun 1950 sampai 1960. Perempuan ikut serta dalam gerakan buruh terutama di sektor industri, menuntut hak upah layak dan kondisi kerja yang adil. Gerakan buruh perempuan menjadi dasar advokasi modern terkait hak-hak di tempat kerja, termasuk perlindungan terhadap diskriminasi gender dan pelecehan. Kemudian perkembangan modern dan reformasi. Reformasi tahun 98 membuka lebih banyak peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi di sektor publik dan swasta. Fokus feminisme pada masa reformasi adalah menghapus hambatan struktural yang menghalangi perempuan. Perempuan mulai menduduki posisi manajerial dan menghadapi tantangan seperti kesenjangan upah dengan kebijakan publik yang lebih mendukung perlindungan hukum mereka di tempat kerja. Berikut adalah dokumentasi gerakan kaum buruh sedunia yang dilakukan pada tahun 1952. Selanjutnya ada kesetaraan gender dan upah yang adil. Perempuan di Indonesia masih mengalami kesenjangan upah yang signifikan dibandingkan pria yang tidak mencerminkan ketidakadilan gender. Perempuan sering menghadapi diskriminasi dalam promosi dan kesempatan kerja yang setara, sehingga perlu ada perubahan dinamika agar perempuan lebih berani menuntut hak atas upah yang adil. Dampaknya bisa mempengaruhi individu, keluarga, bahkan masyarakat. Kesenjangan upah berkontribusi pada kemiskinan, terutama bagi perempuan yang menjadi kepala keluarga. Namun, kesadaran publik semakin meningkat dan didorong oleh aktivis perempuan yang menuntut hak mereka. Selanjutnya ada peran perempuan di sektor tertentu. Yang pertama ada sektor pendidikan. Perempuan memainkan peran penting sebagai pendidik di institusi pendidikan karena perempuan biasanya memiliki sifat empati dan kesabaran yang penting dalam mendidik generasi muda. Kemudian dalam sektor kesehatan, perempuan dominan dalam profesi seperti perawat dan bidan, memainkan peran penting dalam kesehatan ibu dan anak. Kemudian yang ketiga ada sektor teknologi. Perempuan menghadapi stereotip gender yang membatasi karir mereka. Namun, dukungan dari pemerintah berupa beasiswa dan pelatihan STEM membantu meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor teknologi. Kemudian selanjutnya ada sektor politik. Dalam sektor politik, perempuan membawa perspektif yang lebih inklusif dalam pengambilan keputusan. Dukungan dari parpol pro-perempuan sangat diperlukan untuk meningkatkan akses perempuan ke jabatan politik yang lebih tinggi. Selanjutnya ada advokasi hak-hak perempuan di tempat kerja. Advokasi untuk hak-hak perempuan mencakup isu seperti cuti melahirkan, pelecehan seksual, dan diskriminasi gender. Kebijakan ini tertuang dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan ratifikasi Konvensi ILO yang mendukung kesetaraan gender perempuan di tempat kerja. Selanjutnya ada advokasi dan kebijakan publik untuk perempuan. Pelecehan seksual menjadi masalah serius di tempat kerja, sehingga advokasi untuk RUU penghapusan kekerasan seksual sangat penting. Banyak perempuan yang takut melaporkan pelecehan karena stigma atau pembalasan. Kesadaran publik mengenai isu ini telah meningkat berkat komunitas dan aktivis yang menyuarakan hak-hak perempuan. Kemudian ada dokumentasi dari salah satu komunitas perempuan di Indonesia bernama Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia. Gerwani ini mempelopori gerakan perempuan di Indonesia dan memiliki banyak peran penting untuk menyuarakan hak-hak perempuan yang membuahkan hasil yang bagus untuk memajukan atau mensejahterakan gender perempuan yang ada di Indonesia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.